Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 436 akan selesai memanjakan bahkan saat berlutut. Satu-satunya hal yang dapat kukatakan dan kuajarkan kepadamu di sini adalah bahwa setiap balas dendam yang kau lakukan sebelumnya tidak ada gunanya terhadap seorang pembunuh yang kejam. Aku tahu pemikiranmu telah matang dan kau mungkin tidak serta-merta percaya bahwa aku benar, tetapi alasan aku membangun sesuatu yang begitu hebat di Zongteng adalah untuk mencegah orang lain mendapatkan kesempatan untuk menyakitimu. Aku dapat melindungimu dengan baik saat kau berada di dekatku, tetapi saat kau pergi ke tempat yang tidak dapat dijangkau oleh mataku, aku takut. Mendengar perkataan Seng Xiao, terutama bagian terakhirnya, Mu Qi segera memeluknya. Xiao Xiao, aku tahu kamu khawatir padaku, tetapi aku juga harus tumbuh. Lagi pula, aku bukan orang yang tidak takut karena kamu telah melindungiku, itulah sebabnya aku hanya akan bekerja di bawah perlindungan polisi, dan tidak akan mencoba melakukan hal-hal yang berbahaya. Aku tidak bisa membawa Suce bersamaku karena semua orang yang bekerja di garis depan mempertaruhkan nyawa mereka untuk memecahkan kasus ini. Meski begitu, aku jamin kau bisa menghubungiku kapan saja. Kau di sini, sayangku, dan itulah sebabnya aku tidak akan pernah membiarkan diriku terluka. Memang, bagi Seng Xiao, jika Kier berkompromi dan menghambat pendidikannya sendiri, dia akan merasa bahwa dia sedang membesarkan seekor burung kenari dan bukan makhluk hidup. Apapun. Bagaimana mungkin dia tega menolak keinginan anaknya sendiri? Kamu mendapat izinku. Kalau begitu, jangan bersedih. Seng Xiao tersenyum tak berdaya. Dia akan memanjakannya bahkan jika dia berlutut. Sebenarnya, Mu Qi juga memiliki perasaan yang sama dengan Seng Xiao meskipun usianya 8 tahun lebih muda darinya. Dia enggan untuk terus mengambil dari Seng Xiao, sama seperti dia berharap agar suaminya bahagia saat bersamanya. Dia juga ingin memanjakannya, meskipun tidak banyak yang bisa dia lakukan untuknya. Itu tergantung pada penampilanmu malam ini. Itu pemerasan, dasar brengsek. Mu Qi cemberut, meskipun hatinya dipenuhi dengan rasa manis. Lagi pula, meskipun Seng Xiao kuat, akan ada saatnya dia merasa takut saat bersamanya. Dia tidak dapat menahan senyum saat memikirkan hal itu. Kapan kamu berangkat? Lusa. Profesor harus menyelesaikan beberapa hal sebelum itu, dan akan berangkat malam ini. Kalau begitu, ikutlah denganku ke acara eksklusifku. Lagi pula, ini adalah akhir pekan, jadi itu tidak akan memengaruhi waktu belajarnya. Mu Qi mengangguk. Sungguh tidak ada gunanya menolong suaminya. Lagi pula keluarga Seng bertingkah seolah-olah ada sesuatu yang menarik menanti mereka di depan dan seakan-akan Xiao Xiao akan segera kembali ke pihak mereka, dan itu jelas butuh perbaikan. Baru-baru ini di Akademi Kepolisian. Saat berlatih, Lin Muan tampaknya telah memprovokasi seorang murid pindahan, dan seorang murid yang tidak biasa pada saat itu. Dia selalu taat hukum di akademi dan tidak akan melakukan apapun yang melampaui batas hukum. Namun, siswi pindahan itu berselisih dengan Lin Muan pada hari pertamanya di akademi, karena dia merusak model yang telah dibuatnya setelah susah payah. Dia membuat itu untuk Little Pepper. Lin Muan secara alami melawannya, dan mereka hampir memberitahu instruktur mereka. Dia tidak merasakan hal yang baik terhadap murid pindahan itu, sama seperti dia merasa bahwa murid pindahan itu sengaja menargetkannya. Meskipun demikian, kelas Lin Muan dibuat sangat terkejut keesokan harinya, karena gadis itu naik ke panggung untuk menyatakan bahwa ia mengincar Lin Muan dan tidak seorang pun boleh bersaing dengannya. Kelas pun menjadi gempar. Karena mereka semua tahu bahwa Lin Muan tidak mempunyai pacar, rasanya seperti anugerah Tuhan bahwa gadis berkulit putih seperti itu memiliki perasaan padanya. Apa yang perlu disesali? Aku punya pacar. Lin Muan segera menjawab. Jangan buang-buang waktumu untukku. Gadis itu mengangkat bahu, mengabaikan pendapatnya sepenuhnya. Lin Muan menghela napas. Dia hanya harus menjaga jarak darinya mulai sekarang. Lagi pula, meskipun dia adalah saudara yang baik bagi Lu Qianqian, dia tidak pernah melupakan tujuannya mendaftar di akademi untuk melindungi orang-orang di sekitarnya. Untuk melindungi lada kecil. Dia tidak mengharapkan adanya kisah cinta di sekolah, dan merasa bahwa tidak ada seorang pun yang lebih penting daripada Little Pepper, itulah sebabnya dia harus menjaga hatinya sendiri. Terlebih lagi, ia curiga kalau semua ini adalah ulah kakeknya, menempatkan seorang gadis di kelasnya, dan memanfaatkannya untuk permainan pikiran, yang akhirnya memaksanya untuk berkompromi. Lin Muan tidak akan pernah tertipu oleh hal itu. Itulah sebabnya dia memperingatkan teman-teman sekamarnya, aku sudah punya pacar. Aku harap kalian bisa melindungiku sedikit karena aku tidak ingin bunga liar itu menggangguku, dan kekasihku akan sedih jika dia tahu. Teman sekamarnya memberinya tanda oke. Mereka tentu memahami perasaannya, karena siapa yang tidak punya orang yang disayanginya. Dia sedikit merindukan Pepper saat itu, dan bertanya-tanya apa yang sedang dilakukannya. Saat memikirkan itu, dia mengambil ponselnya dan mengirim pesan kepada Lu Qianqian, aku membuat lebih banyak orang dari tanah liat untukmu saat aku bosan beberapa hari yang lalu, tetapi seseorang merusaknya. Cek, siapa yang bisa sebaik itu?
Bukan cuma aku, tapi orang-orang dari tanah liat yang kamu buat benar-benar kelas dunia dalam hal jelek. Seorang gadis. Lu Qianqian langsung terduduk setelah mendengar kata-kata itu. Apakah kamu terlibat dalam percintaan di sekolah? Demi semua hal baik di dunia ini, aku bersumpah bahwa aku hanya ingin menjadi murid yang baik. Jawab Lin Muan. Lu Qianqian menghela napas lega, meski seluruh jiwanya menjerit ketakutan. Dia tidak pernah menyangka kalau Lin Muan bisa mendapat pacar di akademi. Itulah sebabnya hatinya serasa tersita dan sangat kesal saat mendengar Lin Muan berkata, "Gadis, kalau begitu, haruskah aku mengunjungimu? Sudah lama sejak terakhir kali aku datang ke sekolahmu." Tentu saja. Lin Muan segera menjawab. Namun, Lu Qianqian tiba-tiba merasa tidak nyaman dengan jawabannya. Siapa dia bagi Lin Muan? Mengapa dia harus memberitahu di mana dia berada atau dengan siapa dia bersama? Meskipun demikian, Lin Muan telah menawarkan informasi itu sendiri, yang bukan masalah yang terlalu istimewa baginya. Besok aku akan membawakan makanan kesukaanmu. Setelah itu, Lin Muan menyingkirkan ponselnya dan merasa agak lega. Namun, sebagai pria yang mampu hidup dan bernapas pada saat yang sama, ia tahu bahwa ia perlu meminta bantuan. Dan satu-satunya orang yang bisa membantunya sekarang adalah Mukiki dan Seng Xiao. Sebenarnya, Mukiki menganggap hal itu sangat jarang terjadi karena sudah lama ia tidak menerima telepon darinya. Kau benar-benar ingat menelepon. Ada apa? Saya ingin meminta putra mahkota untuk menggali informasi tentang seseorang. Lin Muan segera berkata. Saya tahu itu akan sangat mudah bagi Seng Xiao. Dia tidak pernah seserius itu dalam kesan Mukiki terhadapnya, jadi dia dengan cepat setuju. Ingatlah untuk mentraktirku makan. Hai orang kaya. Kenapa kalian selalu berpikir untuk memeras orang miskin sampai kering?